Orang-orang yang hari ini ingin melengsarkan Pak Prabowo dari presiden berarti pendukungnya Gibran untuk menjadi presiden. Makin hancur negara ini. Karena dia jangankan jadi presiden, jadi wakil presiden saja menurut saya masih belum mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini udah beberapa hari gue nggak di rumah guys, jadi terpaksa harus rekamannya di luar terus nih. Ya teman-teman semua, ini kan lagi rame nih ya soal PP yang warna hijau dan juga pink. Nah ini dipermasalahkan juga nih Gegara ini kan ngambil dari ibu-ibu yang berorasi ketika demo kemarin dan juga dengan Gojek gitu ya. Jadi warna jilbab pink dengan warna jaket hijaunya Gojek. Nah, yang pengen gue bahas di sini, ini menjadi permasalahan lagi soal ibunya, yang dimana ibu ini kan orasinya cukup lumayan keras gitu ya. Tapi ada kata-kata ibu ini mengatakan bahwasanya mending presidennya Pak Anies gitu, yang dimana artinya beliau pendukung Pak Anies dan langsung tuh dikait-kaitkan antara ibu ini dengan Pak Anies. Yang seolah-olah ibu ini ingin melengsarkan Pak Prabowo dan digantikan dengan Pak Anies. Lagi-lagi Pak Anies kena guys. Gue jadi heran nih, kenapa demo ini kok malah justru untuk menyerang Pak Anies juga ya. Padahal Pak Anies itu apa sih? Pak Anies kan nggak jadi apa-apa sekarang. Ya nanti kalau 2029 nggak tahu ya. Tapi aneh aja gitu. Kenapa kok benci kali dengan Pak Anies gitu loh. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi ya. Nah, kita akan melihat nih komentar dari netizen dan juga sisi lain dari ibu tersebut. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video yang ini. Tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink. Punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa jujur, sampai situ gue setuju. Karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget. Gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, Membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. nah yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki, menghina-hina presiden dengan bahasa kebun binatang. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan. Tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi, ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat, karena dia hanya, menurut saya, dia hanya anak abah, barisan sakit hati, yang dimana junjungannya dia kalah saat Pilpres. Menurut saya sangat disayangkan Kak Salsa Erwina. Kak Salsa sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu memperjuangkan keadilan negeri Indonesia ini, sekalipun Kak Salsa ada di luar negeri. Tapi sangat disayangkan, rupanya Kak Salsa kegocek oleh buzzer, kegocek oleh provokator. Tapi sekarang Kak Salsa malah dihujat karena blunder. Saya pribadi yakin dan sangat amat yakin kalau Kak Salsa ini memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki public speaking yang bagus, memiliki koneksi yang luas. Dan saya pribadi sangat amat berterima kasih terhadap suara Kak Salsa yang begitu vokal, begitu lantang. Tapi kali ini Kak Salsa izin
izin saya mengkoreksi tentang video kakak, izin saya kritik tentang video kakak mengenai ibu kerudung pink. Bahkan Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang di video Kak Salsa seperti ini. Apapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi dan malah fokus kepada personal-personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Kak Salsa bilang kalau seseorang menyerang personal itu sama dengan pengkhianat bangsa. Tapi justru di video Kak Salsa kali ini, Kak Salsa malah membela ibu-ibu kerudung pink yang menyerang personal presiden kita. Jujur saya jadi nggak paham arah Kak Salsa sendiri jadinya kemana. Sangat disayangkan, tapi mungkin bisa jadi siapa tahu pemikiran saya benar kalau Kak Salsa ini memang belum melihat video ibu-ibu kerudung pink itu secara lengkap dan gamblang. Ya kalau menurut gua sih ya, mending lebih fokusnya itu ke poin-poin yang menjadi tuntutan saat demo kemarin, 17+8. Nah, jangan malah justru melebar kemana-mana. Yang akhirnya nanti kan ada perdebatan di sana. Lagi-lagi termul kan. Ini ada info penting Kalau yang kayak harus gini kan banget gue kasihan kasih tahu ya, sekarang. termul nanti Lu tau gak sih disalahin ibu lagi. Ana si ibu hijab pink Oke, ini? kita lanjut lagi dari ke tadi videonya. pagi tuh gue baca thread, terus baca Instagram tuh banyak yang upload bahwa dia itu rasis. Jadi ada yang upload video kayak gini, si ibu Ana itu lagi marah-marah terus dia bilang, iya siram-siramin mobilnya Cina pakai bensin biar kebakar. Terus banyak yang responnya gini, udahlah gue males, gue ganti PP aja, gue gak mau pakai PP pink hijau lagi karena pinknya melambangkan si ibu Ana. Gue jadi males, fuck you, rasis anjir. Tunggu dulu, ternyata itu adalah video palsu yang sudah di deepfake dan video aslinya adalah ini. Kenapa bisa keluar kata-kata yang seperti itu? Jadi sebenarnya ya di video aslinya yang berdurasi 5 menit, Ibu Ana ini lagi marah-marah sama polisi. Bu Ana bilang ke polisi, udah biarin kalau misalkan ada yang demo itu nggak usah ditangkep-tangkepin. Kalau misalkan ditangkepin malah makin ricuh. Nanti kalau misalkan ricuh kejadiannya kayak tahun 98, pada diculik-culikin, dibakar-bakarin itu Cina. Dan Bu Ana juga nanya sama polisi, itu anak-anak yang kemarin ditangkep-tangkepin karena demo udah dibebasin apa belum? Ayo teman-teman, jangan mau dipecah belah buzzer dan selalu cek fakta sebelum lu upload. Mentang-mentang warna pink diambil dari warna hijab seorang ibu-ibu yang berani melawan para polisi, ini para anomali langsung dah tuh ngulik si ibu-ibunya anjir. Framing, cuplik dia pas lagi ngomong kasar, mention Anies, lu asosiasikan sana-sini, buset. Sumpah ya, ini tuh dangkal banget, fokus ke tuntutannya aja enggak, apalagi ngebaca kan. Gua paham anomali-anomali ini tuh akan selalu ada, karena memang sudah tugasnya untuk merendahkan aksi massa dan membuyarkan suara rakyat. Tapi gua mau ngingetin ke lu semua, great minds discuss idea. Average mind discuss event, small mind discuss people. 17+8 tuntutan itu adalah sebuah ide dari serangkaian demonstrasi kemarin. Artis-artis, influencer yang punya pengaruh banyak ikut ngeposting, yang bisa desain, bikin poster atau stiker buat naikin awareness, yang bisa IT, bikin website untuk memantau. Bahkan kalau lu ngebantu share aja, itu pun udah berdampak banget, rakyat udah pada kompak. Tapi kalau lu merendahkan kapasitas otak lu dari ngomongin sebuah ide besar ini menjadi ngomongin seorang ibu-ibu, lu mencaci maki dia, lu hina dia, lu kena sih men. Men, lo tahu gak? Katanya pendukung-pendukung garis keras loyalis Jokowi, katanya yang gerakin aksi demo rusuh kemarin, katanya Abah Anies. Bener kagak? Denger kagak lo? Iya kan? Cuman gue pikir-pikir, kagak ada di lapangan anak-anaknya Abah yang rusuh-rusuh. Bener kagak? Iya, yang ada mahasiswa-mahasiswa yang anak-anaknya Abah tertib semua pulang. Gue cari tahu, baru gue inget rumusnya kan sen kiri belok kanan. Gue pikir-pikir lagi nih, ya kan? Kalau kayak begitu, Pak Anies itu kan antitesanya siapa? Jokowi. Berarti demo rusuh kemarin penggeraknya loyalis Jokowi, begitu? Bener kagak? Iya kan? Kan rumusnya begitu pokoknya kunciannya nih. Sen kiri belok kanan. Kalau dia bilang nuduh Pak Anies, artinya rumusnya rumus terbalik. Antitesanya Pak Anies, Jokowi. Bener kagak? Iya kali ya. Bener kagak? Iya kan? Iya. Bener apa sih? Kayaknya sih iya. Kagak ya? Bener kayaknya ya. Hah? Iya kan? Tau lah, bodoh lah. Nanti kita nyambung gimana ya? Mulai menggoreng ya. Wow, anggota DPRD Jakarta dapat tunjangan rumah 70 juta per bulan. Pergub terbit era Anies. Kita cek faktanya. Pertanyaannya, sejak kapan tunjangan rumah diberikan di DKI Jakarta? Tunjangan perumahan untuk DPRD sudah diberikan sejak periode 2003-2007.
Berdasarkan Pergub 68 tahun 2007, besaran tunjangan rumah DPRD adalah pimpinan DPRD 20 juta, anggota DPRD 15 juta. Lalu pertanyaan kedua, sejak kapan tunjangan DPRD naik? Ya, kenaikan pertama bagi tunjangan perumahan DPRD adalah pada tahun 2015, dilakukan saat gubernurnya adalah Basuki Cahayapurnama. Ya, dari rincian tabel di bawah, ya, lihat, ya, kenaikan tunjangan anggota dewan pada masa kepemimpinan Ahok lah ada kenaikan sebesar 200%, ya. Sementara pada saat kepemimpinan Anies, anggota DPRD cuma ada kenaikan 17% dan pimpinan DPRD hanya 12,5%. Jadi ya, sebelum kita termakan hoak, cek faktanya dulu ya. Pada zaman siapa kenaikan tunjangan rumah DPRD dan pimpinan DPRD itu naik? Kesimpulannya, kenaikan tunjangan rumah anggota dewan itu pada zaman Ahok naik 200%. Teman-teman, gue buat video ini secara sadar, tanpa paksaan, apalagi dibayar, ataupun demi kepentingan tertentu, enggak. Ya, gue pure sebagai seorang netizen, rakyat sipil biasa yang ingin turut bersuara di tengah kondisi yang seperti ini. Gue juga mengamati beberapa hari terakhir, baik di realita maupun sosial media, atas apa yang terjadi di negeri ini, gitu. Gue turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Jerome, ya. Menurut gue dia adalah influencer yang patut ditiru. Selain cerdas, juga memiliki integritas. Dia speak up atas banyaknya tawaran dia untuk menjadi buzzer pro pemerintah. Dan anehnya, orang jujur di negeri ini malah dibully atau dipojokkan. Gue nggak habis pikir sih, ada orang yang udah memiliki ya kewarasan atas situasi yang terjadi. Dia nggak mau didikte, ya. Dia jelas ada di pihak rakyat gitu, membantu membuka kacamata kalian bahwa negeri ini memang nggak baik-baik aja gitu. Miris, makanya di negeri ini sulit ditemukan orang jujur ya. Dan juga pasti banyak orang nggak mau jujur. Karena apa? Takutnya dikhawatirkan akan sama seperti Jerome ini. Jerome kan sudah jujur, tapi malah seperti ini, ya, diserang sana sini. Saya yakin dia pasti ada tekanan di balik ini. Pasti ada yang menekan dia, ya. Dia nggak gentar, tapi sudah jatuh ketimpa tangga juga gitu. Kalian nyerang dia, padahal orang jujur kalian serang. Ini semua kan bermula dari apa sih? Ya, dari DPR joget-joget ketika tunjangannya naik, nggak lihat situasi. Rakyat serba tercekik dengan pajak, apa-apa naik. Pokoknya kalau gue rangkum nih ya, apa aja kebijakan-kebijakan itu pasti nggak pro rakyat gitu. Pasti terkesan seperti bagi-bagi kue. Kita nggak merasa terwakilkan dengan omongan-omongan oleh Bapak Presiden gitu. Narasi-narasi yang berkembang saat ini, yang beliau menumpas koruptor dan lain sebagainya, kita appreciate, tapi kita nggak hanya sebatas ingin cuma koruptor kita tangkep, kita bumi hanguskan. Kita butuh aksi. Dan sampai mana ya penumpasan mafia-mafia atau koruptor-koruptor negeri ini. Jangan hanya sudah ditangkap, kita nggak tahu nih kejelasannya setelah itu seperti apa. Menguap begitu saja kasusnya. Kita butuh namanya transparansi, Bapak Presiden. Itu aja. Gue tahu konsekuensi gue buat video ini. Gue nggak tahu bakal naik apa enggak videonya, tapi yang jelas pasti gue diserang oleh buzzer-buzzer ataupun orang yang pro pemerintah. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting hati gue lega, gue udah menyuarakan ini, dan gue juga nggak dibayar sepeser pun. Ya, terkait yang gue sana sini komentar mendukung gerakan mahasiswa sipil agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalian harus tahu kalau Anies Baswedan itu gunain jet pribadi yang katanya milik Riza Khalid. Oke, saya kasih tahu ya faktanya berdasarkan data yang saya dapat. Yang pertama, jet pribadi tersebut itu disewa oleh Nasdem.
demi kepentingan safari politiknya Anies Baswedan, disewa. Ya, disewa. Lalu pas saya cari tahu apakah benar jet pribadi tersebut itu adalah milik Riza Khalid. Pas saya cari itu juga nggak ketemu buktinya. Bahkan 10 media kredibel kayak Tempo, terus kayak Detik.com, terus apalagi tuh Antar News ya kalau nggak salah. Intinya ada 10 media kredibel yang saya cari itu nggak mengatakan bahwa jet pribadi tersebut milik Riza Khalid. Ya, jadi itu terbantahkan. Lalu yang kedua, karena jet pribadi tersebut nyewa, artinya itu diberikan, difasilitasi bukan berdasarkan teman, bukan berdasarkan sukarela, bukan. Kalau misalkan emang Anies Baswedan ini dapat fasilitas dari seseorang yang kaya gitu kan, terus dikasih, nah itu kita bisa bilang lah kalau misalkan dapat jet pribadi dipinjemin dari orang yang suka sama beliau. Sedangkan ini enggak, ini tuh soal sewa menyewa. Kalau nyewa artinya butuh duit. Misalkan saya punya barang nih, punya barang. Kalau teman saya mau minjem, saya kenal sama dia, saya baik sama dia, ya saya kasih. Saya pinjemin barangnya. Tapi kalau misalkan barang saya itu statusnya disewa, ya orang kalau mau pakai harus bayar. Gua nggak peduli lu teman gua apa bukan, saudara gua apa bukan. Kalau lu mau pakai barang ini ya lu harus bayar, karena ini gua bisnisin, karena ini bisnis gua, lu harus bayar. Nah sama dalam hal jet pribadi ini, bahwa jet pribadi itu disewa oleh Nasdem untuk kepentingan safari politik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini fakta yang bikin saya ketawa. Kenapa? Karena ternyata yang pernah difasilitasi oleh Nasdem untuk kepentingan safari politik atau kampanye itu bukan cuma Anies Baswedan, tapi Joko Widodo juga pernah difasilitasi hal yang sama di 2014 oleh partai yang sama, Nasdem juga. jadi Termul ini kayaknya dia mau nyari masalah sama Anies. Pas dikorek-korek ternyata itu juga ditemuin pada sosok Jokowi juga. Ada juga pada sosok Jokowi. Bilang kalau pesawat tersebut milik mafia yang mana disewa oleh Nasdem. Ternyata Jokowi juga dapat fasilitas yang sama. Kalian bisa cek deh. Mau di ChatGPT kayak, mau di website di Google kayak, itu ada buktinya kalau 2014 Jokowi juga pernah difasilitasi jet pribadi. Kalau kalian menghubung-hubungkan jet pribadi tersebut milik mafia yang mendukung, artinya bukan cuma Anies aja yang didukung mafia, Jokowi juga dong. Kalau pakai logika yang sama ya. Jadi itu 3 fakta mengenai soal jet pribadi. Yang satu nggak ditemukan bukti dari media kredibel bahwa itu milik Riza Khalid. Yang kedua itu jet pribadi sewa, bukan dipinjemin sama seseorang pembisnis, bukan dipinjemin sama seseorang yang kaya raya, bukan, disewa, bayar. Nah terus yang ketiga, bukan cuma Anies Baswedan, Joko Widodo juga mendapatkan fasilitas yang sama. Contohnya ke beberapa kota ini nih ya, itu dia pakai jet pribadi. Nah lalu ini kan fakta nih, ini fakta soal jet pribadi. Sekarang saya mau berandai-andai. Seru nih, saya mau berandai-andai. Seandainya ya, ini kita pakai kalimat seandainya bahwa itu benar jet pribadinya milik Riza Khalid, lalu apa hubungannya? Lalu apa? Coba. Kalau seandainya memang benar nih, seandainya benar itu jet pribadi milik Riza Khalid, terus kalian mau ngomong apa? Kalian mau ngomongkan, oh kalau itu pesawatnya Riza Khalid berarti artinya Anies Baswedan didukung sama Riza Khalid, berarti Anies Baswedan kerjasama dengan Riza Khalid. Ya kalau misalkan Anies Baswedan pakai jet pribadinya disebut kerjasama, berarti Prabowo Subianto yang ketemu sama Riza Khalid langsung salaman, tatap muka, juga kerjasama dong. Joko Widodo keluarganya ngundang Riza Khalid sebagai tamu VVIP, juga ada kerjasama dong. Kalau misalkan dihubung-hubungkan ya, dicocokologi kayak gini, berarti ada hubungan semua dong 3 orang ini. Apalagi pada saat Riza Khalid itu diundang ke acara pernikahan, dia sebagai VVIP. Saya ulangi, VVIP bukan VIP. Kalau VIP itu artinya very important person, artinya orang penting. Ini orang yang sangat penting, very important person. Tapi kalau misalkan V-nya 2, VVIP itu orang yang sangat-sangat penting. Kok bisa dia diundang sama keluarganya Mulyono sebagai tamu VVIP, orang yang sangat-sangat penting? Kalau lu ngundang orang, artinya lu butuh dia datang. Artinya lu pengen dia datang, artinya lu ngajak dia biar datang. Kalau lu jadi tamu VVIP, artinya lu orang penting. Kok bisa keluarga Mulyono ngarepin dia datang ke acara pernikahan dan diperlakukan sebagai tamu istimewa? Coba, dari fakta yang kita lihat, kira-kira mana yang lebih pantas disebut kerjasama dengan Riza Khalid? Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Mulyono? Coba sekarang saya tanya, kalau emang kalian mau hubung-hubungkan ya, ini kita pakai logikanya Termul. Kalau ada hubungan dengan Riza Khalid berarti itu kerjasama. Ya berarti Anies Baswedan kerjasama sama Riza Khalid. Ya berarti Prabowo juga kerjasama dengan Riza Khalid. Ya berarti Jokowi juga kerjasama sama Riza Khalid. Hah? Apa maksudnya? Empat-empatnya 4 serangkai gitu? Tiga-tiganya kolaborasi gitu dengan Riza Khalid, sedangkan mereka tuh beda-beda jalanan politiknya. Nggak masuk di akal. Itu seandainya ya. Jadi secara fakta itu nggak kebukti, secara seandainya pun nggak make sense, nggak masuk akal. Oh ya, dan terakhir ya, buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke TikTok saya, baru nge-follow saya mau ngasih tahu kalau saya ini bukan perempuan. Soalnya ada yang manggil saya di komentar itu dengan sebutan Mbak dan Bu. Saya ini lanang loh, iki lanang gini. Bukan perempuan. Ya, intinya terima kasih buat teman-teman yang udah nge-share video ini, yang udah komen di video ini. Sehat-sehat buat kalian.